Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Saudara-saudara terkasih, selamat pagi, salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Kamis 14 Oktober 2021. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kudus, Maha Mulia, ajarilah kami untuk mendengarkan sabda Putramu dan mengalami hal yang benar sebagaimana disampaikan oleh Yesus. Aku jalan, kebenaran, dan hidup. Bahwa Engkau sendirilah yang akan berbicara kepada kami. Tuntunlah kami, bukalah mata, hati, dan telinga kami untuk mendengarkan sabdamu demi Kristus, Putramu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Sekali peristiwa tatkala duduk makan di rumah seorang Farisi, Yesus berkata, "Celakalah kalian sebab kalian membangun makam bagi para nabi, padahal nenek moyang mula yang telah membunuh mereka. Dengan demikian kalian mengaku bahwa kalian membenarkan perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kalian membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul. Tetapi separuh dari antara para nabi dan para rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Maka dari angkatan ini akan dituntut darah semua nabi yang telah tumpah sejak dunia dijadikan. Mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian telah mengambil kunci pengetahuan. Kalian sendiri tidak masuk ke dalamnya, tetapi orang yang berusaha masuk kalian halang-halangi." Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, para ahli Taurat dan orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Dengan itu mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, inilah akibat kritik yang cukup tajam. Orang tidak suka karena orang menutup pintu dan hatinya. Apa yang terjadi? Marah. Dari marah lahirlah ada usaha untuk mengenyahkan orang-orang ini. Dan hal ini sering terjadi di dalam kehidupan kita. Seseorang yang mbalelo tidak disukai pemimpin. Tapi pemimpin model apa? Kalau tidak bisa menerima orang yang mbalelo, berarti pemimpin yang tidak beres. Kalau pemimpin yang beres, dia akan refleksi. Terima kasih untuk diingatkan. Tetapi kebanyakan adalah orang dimasukkan dalam kotak. Orang dihukum. Ada yang dipenjarakan. Itulah bahasa dunia. Siapa kuat dia menang. Siapa berkuasa dia bisa buat apa saja. Dan ini dialami oleh Yesus yang baik hati tadi. Yesus yang mengasihi semua orang. Mengingatkan dengan kata-kata teguran. Untuk membangun. Tetapi yang terjadi jengkel. Marah, dendam. Maka lalu ada usaha, bisa disebutkan tadi, mengintai untuk menangkap dan membunuhnya. Ini bahasa dunia. Kan itu Yesus masuk dalam dunia ini.
Itu merasakan luar biasa manusia ini berjuang. Bila berada dalam satu situasi yang baik, orang menjadi nyaman dan aman. Tetapi ketika dia berhadapan, maka dua nilai bertabrakan. Orang yang jujur pasti bertentangan dengan orang yang tidak jujur. Orang yang jujur pasti bertentangan dengan orang yang rakus. Orang yang jujur selalu bertabrakan dengan orang-orang yang mencari keuntungan sendiri. Jadi musuhi. Nah, itu sudah merupakan rumus di bumi ini. Siapa yang benar, dia akan digusur. Maka lalu kita hidup dalam kelimpahan dosa-dosa kita. Kayak Yesus dengan tegas mengatakan dan dia tidak takut. Mengatakan yang sebenarnya tentang apa yang terjadi. Dan dia ingin membentuk dunia ini menjadi lebih baik. Dengan nilai-nilai kasih dan kesetiaan. Dan membuat orang yang miring-miring itu diluruskan. Tetapi karena kita hidup dalam kenikmatan-kenikmatan dunia, maka apa saja kita lakukan. Biarpun kita misalnya melawan keadilan, melawan cinta kasih. Dan ini merupakan tugas dari orang-orang yang diberikan tanggung jawab. Lalu bagaimana kita orang kecil menghadapi Yesus yang besar itu, orang yang besar, taat. Nah lalu kalau misalnya disalahgunakan, biarkan. Nanti dia akan bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Kali itu kita datang kepada Tuhan, diminta kepada Tuhan diberikan kekuatan dan ketaatan. Sehingga kita berpikir, gak apa-apa, Bapakku yang di surga lebih baik daripada semuanya. Yesus lebih baik daripada semuanya. Dan orang-orang yang lain bersama-sama dengan Yesus, bersama-sama dengan kita menuju Yesus. Dan itu sudah terkasih, 8 kata celaka yang disampaikan oleh Yesus kepada orang-orang Farisi, orang Saduki dan juga ahli kitab. Mengajak kita, yang juga sebagai ahli kitab dalam tanda petik, seorang Farisi dalam tanda petik, juga Saduki tanda petik, yang selalu mencari keuntungan pribadi. Kita ingin dibentuk kembali oleh Yesus agar kita sadar bahwa perbuatan kita melanggar keadilan dan cinta kasih. Bila kita berjalan dalam jalan yang lurus, Tuhan senantiasa memberkati dan memberikan kepada kita kekuatan. Maka kita katakan, siapa takut? Mari berjalan bersama dengan Yesus sehingga kita bisa memperbaiki diri, merefleksikan apa-apa yang dikatakan oleh Yesus bagi pertumbuhan dan perkembangan iman, harapan dan kasih serta hidup rohani kita. Jangan lupa terus berdoa. Berdoa dan berkarya. Ora et labora. Semoga kita diberkati.